jauh sebelum bahasa Indonesia ada, orang-orang zaman dulu ngomongnya pakai bahasa apa ya? Terus gimana ceritanya kok bisa ada yang namanya bahasa Indonesia? Sini aku spill. Anyway, bahasa Indonesia itu kalau ditarik ulurnya berhubungan erat sama yang namanya bahasa Austronesia, yaitu sebuah bahasa yang deket banget sama perpaduan antara bahasa-bahasa yang digunakan di beberapa negara di Asia. Nah, bahasa Austronesia ini merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dan mendominasi kawasan Asia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Jadi nggak heran kalau misalnya ada kata-kata serapan yang sama nih dengan kata-kata yang memang serumpun. Dan dari bahasa Austronesia ini sebenarnya ada beberapa turunan rumpun atau kayak sejenis urutan-urutan bahasa. Turunan dari bahasa Austronesia ini melahirkan sebuah bahasa yang namanya bahasa Sub-Polinesia Melayu. By the way, Polinesia Melayu ini salah satu bahasa yang kemudian melahirkan yang namanya bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu yang terkenal kayak di Singapura, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya, itu tuh berasal dari bahasa Polinesia Melayu yang tersebar juga di seluruh Asia kala itu. Kalau bahasa Austronesia ini banyak digunakan di Taiwan, maka Polinesia Melayu ini banyak digunakan di luar Taiwan. Kayak misalnya ada beberapa wilayah di Asia yang menggunakan dari bahasa Polinesia Melayu ini. Salah satunya ya rumpun Melayu kayak Brunei Darussalam, kemudian beberapa daerah tetangganya yang serumpun. Untuk informasinya, bahasa Polinesia ini yang kemudian juga melahirkan yang namanya bahasa Melayu. Anyway, bahasa Melayu ini yang juga melahirkan inspirasi untuk menciptakan bahasa Indonesia. Kok bisa dari bahasa Melayu berubah jadi bahasa Indonesia? Gini ceritanya. Bermula di zaman itu dulu, Nusantara tuh masih terpecah belah. Ya, seperti kita tahu bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke kala itu. Nah, bahasa-bahasa yang tersebar dan menjadi kebanggaan dari kerajaan-kerajaan ini juga berbeda-beda, geng. Misalnya, kayak kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Jawa, umumnya mereka tuh menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa khasnya mereka. Di antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain tentunya ada hubungan diplomatik, ya kan? Nah, untuk mempersatukan adanya hubungan diplomatik ini, perlukan yang namanya bahasa penghubung atau komunikasi penghubung. Terlebih lagi pada saat itu tuh kerajaan-kerajaan yang melakukan perdagangan baik itu perdagangan rempah, kemudian perdagangan nilai-nilai tambang dan sebagainya, mereka membutuhkan yang namanya informasi untuk disampaikan kepada si pedagang dan penjual. Nah, masalahnya adalah mereka butuh yang namanya bahasa persatuan dong ya, karena memang nggak mungkin orang kerajaan Jawa ngomong bahasa Jawa sedangkan orang kerajaan yang ada di Sumatera ngomong bahasa Melayu. Nah, alhasil diambil kesepakatan bahwa karena memang dominasi sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kala itu benar-benar memiliki keahlian dalam berbicara bahasa Melayu dan dialeknya menyerupai Melayu, maka dari itu bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa persatuan untuk bisa berdagang dan juga memberikan nilai diplomasi di antara beberapa kerajaan dan juga pedagang-pedagang yang datang dari luar. Nah, kok bisa tahu sebenarnya bahwa bahasa Melayu ini pernah menjadi kejayaan yang ada di kerajaan-kerajaan Nusantara? Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa bahasa Melayu ini melahirkan beberapa bahasa lainnya. Salah satunya merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia, geng. Salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit yang di dalamnya itu dituliskan tentang cerita-cerita berdirinya kerajaan Sriwijaya, bagaimana mereka ikut berdagang, bagaimana melakukan diplomasi dengan kerajaan yang lain dan sebagainya. Bahasa Melayu yang dicantumkan dalam prasasti ini menggunakan huruf Palawa sebagai salah satu huruf untuk bisa mendeskripsikan nih dari cerita-cerita yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang mungkin informasinya lebih penting. Seiring perkembangan zaman, pada akhirnya bahasa Melayu ini banyak sekali menyerap kosa-kosa kata dari luar juga, geng. Hal ini tuh dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang luar. Misalnya orang yang datang dari Cina, dari Arab, bangsa Eropa dan sebagainya. Mereka lebih mengerti tentang dialek Melayu. Mereka kayak memahami bahasa Melayu yang kemudian ada beberapa kata serapan-serapan yang seperti kita tahu sekarang ini banyak lagi kesamaan-kesamaan dengan bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Dan karena memang ini sudah punya kesamaan, maka diseraplah menjadi bahasa Indonesia kala itu. Nah, kok bisa menjadi bahasa Indonesia seperti yang kita rasakan pada hari ini? Sebenarnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, nah bahasa persatuan itu sudah digunakan bahasa Melayu, geng. Artinya, orang-orang di Indonesia kala itu, baik itu dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya, sudah menggunakan ejaan-ejaan yang berhubungan sama bahasa Melayu. Kan tetapi masih berdialek seperti dan sebagainya. Jadi mereka kayak masih menggunakan bahasa-bahasa yang lebih spesifik. Beberapa wilayah yang
yang lain juga menggunakan dialek-dialek Melayu yang benar-benar sepertinya bisa mendominasi dari keterwakilan untuk bisa menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Tepat di tanggal 28 Oktober tahun 1928 diperingati dengan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia atau diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda, maka bahasa Melayu yang kemarin itu dikenal sebagai dialek Melayu menjadi sah dari pengadaan bahasa Indonesia dan diakui sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kenapa nggak disebut dengan bahasa Melayu? Karena persoalannya masyarakat yang mendiami dari wilayah Indonesia itu tidak semuanya bersuku sebagai Melayu. Sebagai salah satu pemersatu bangsa, maka diseraplah bahasa yang menjadi jembatan dari persatuan bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Hal ini tuh diperkuat lagi dengan kata-kata yang memang sudah diubah dari awal dasar Melayu yang dialeknya punya E, O, dan sebagainya, tapi sudah menjadi konsonan kata-kata yang A dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata bahasa Indonesia itu telah melalui tahapan-tahapan kurasi dan juga penyempurnaan, gengs. Ada beberapa ejaan yang kita kenal, mungkin kalian udah pernah tahu juga bahasa sejarahnya dulu, bahwa ada beberapa ejaan yang sudah dilalui oleh bahasa Indonesia sendiri. Di antaranya ejaan Van Ophuizen yang disempurnakan pada tahun 1901, kemudian dilanjutkan dengan ejaan Suhardi di tahun 1947, dan yang terakhir itu ada ejaan yang disempurnakan. Itulah beberapa sejarah dan juga kisah singkat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dari awalnya bersumber dari bahasa Melayu. Kalau kalian mendapatkan informasi yang menarik tentang channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komennya ya.